Murid-murid Lord of Light meninggalkan gunung satu demi satu dan terbang menuju langit yang penuh dengan awan petir. Sai Lao berjalan di ujung, merapikan pakaiannya, dan melihat kembali ke orang-orang Lei Cheng. Waktu akan membuktikan kebodohan dan ketidaktahuanmu. Saat dia hendak pergi, Bai Mao tiba-tiba menggertakkan giginya. Dia datang ke Sai Lao dengan tubuhnya yang akan hancur total. Penguasa cahaya tidak ada, kan? Hati Sai Tua benar-benar tersentuh. Sebelumnya, orang-orang ini tidak takut mati, tetapi juga memblokir tindakan binatang guntur, yang menyentuh bagian lembut hati Sai Lao. Sayang sekali. Jika orang-orang ini dapat percaya pada keberadaan penguasa cahaya dan bersedia meninggalkan pengalaman tragis itu dan bergabung dengan kuil penguasa cahaya, mereka tidak akan menderita penderitaan seperti itu. Pada mereka, Sai Lao sepertinya melihat dirinya yang dulu, menyeret tubuhnya yang sudah tua, bersandar di pohon kering, dan menyaksikan sisa-sisa cahaya suku puncak bukit. Bertanya-tanya dalam benakku lagi dan lagi. Di dunia ini, apakah ada dewa utama? Apakah ada dewa utama yang bersedia mengurus hidup dan mati mereka? Kebingungan dan kebingungan saat itu membuatnya tidak bisa beristirahat sejenak. Sekarang, Bai Mao telah mencapai batasnya, dan sebuah jahitan telah retak di pipinya. Setelah dirusak oleh kekuatan guntur dan kilat, hanya sepotong abu hangus yang tersisa. Tumpah dari retakan di pipi. Retakan halus merayapi sekujur tubuhnya. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia masih ingin tahu jawabannya. Ingin tahu penguasa cahaya, orang yang dia rindukan di dalam hatinya. Apakah dia ada atau tidak? Sai Lao terdiam sejenak, dan ada sedikit rasa tak tertahankan di hatinya. Jangkau dan pegang bahu Bai Mao. Maaf, Lord Light, saya tidak mematuhi kehendak Anda. Setelah hari ini, saya bersedia menerima hukuman. Saat Sai Lao memejamkan matanya, angin sepoi-sepoi membelainya. Saya melihat tunas muda dengan keras kepala mengangkat kepalanya di celah-celah batu di tanah, dan melihat ke dunia luar yang makmur. Bahkan furnitur kayu memiliki beberapa tunas. Ada sedikit kehijauan di udara. Sai Lao membuka matanya lagi. Dia perlahan melepaskan tangannya dan mundur selangkah. Semoga penguasa cahaya memberkati Anda dan orang lain, dan menemukan pelabuhan di hati Anda. Tubuh Sai Lao menghilang tanpa jejak. Di dekat celah di gunung, para prajurit yang terluka parah tiba-tiba bangkit, melihat tangan dan kaki mereka, dan meremas tubuh mereka. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Prajurit yang tidak terkendali secara emosional menarik banyak orang untuk melihatnya. Sekelompok pria yang mengikuti pria berambut putih itu juga ngeri menemukan bahwa guntur dan kilat yang mengamuk di tubuh mereka menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh kekuatan yang memulihkan tubuh mereka yang telah hancur dan kewalahan. Keajaiban. Apakah kita baik-baik saja? Omong kosong. Pasti baik-baik saja, ini keajaiban. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Setelah sekelompok pria kuat sangat gembira, mereka melihat posisi rambut putih, dan rambut putih itu berdiri tegak, seperti tiang yang terbakar. Berdiri sendiri di tengah angin dingin. Sekelompok orang sedih. Pria garang yang memimpin mereka untuk melawan, akhirnya pergi. Kalau tidak, mari kita kubur dia di tanah sewaan Lei Cheng. Saya pikir dia memiliki kualifikasi ini. Klik. Suara renyah yang halus berlanjut, dan akhirnya, celah terbuka di tunggul pohon hangus. Kulit seputih salju muncul di depan mata semua orang. Dia tidak mati. Saudara-saudara, cepatlah. Di antara lusinan orang, Bai Mao mengibaskan kulit kering dan hangus di kepalanya, melihat sekeliling, dan tanpa sadar menutup dada dan kakinya. Pakaian. Melihat Bai Mao baik-baik saja, semua orang tertawa. Semuanya laki-laki, kenapa kamu malu? Aku melihatmu terburu-buru sebelumnya. Aku pikir kamu adalah pria yang kuat, tetapi itu terlihat sangat halus. Bai Mao mengenakan kemejanya, lalu mengibaskan kulit kering yang tersisa di tubuhnya. Sedikit membungkuk, Bai Mao menatap beberapa orang. Kemana kamu pergi? Kata-kata Bai Mao secara langsung menghilangkan kegembiraan semua orang setelahnya. Melihat retakan setinggi beberapa meter dan lebar hampir 100 meter di depan mereka, mereka sedikit linglung. Ini, bagaimana cara melawan ini? Belum lagi Raja Binatang Guntur datang. Bahkan jika ada beberapa awan petir acak, binatang buas di dalamnya sudah cukup untuk memasuki kota Guntur dari sini. Meskipun ada banyak fasilitas pertahanan di Lei Cheng, tidak baik untuk membagi celah di posisi ini dekat dengan tengah. Dengan musuh di belakang dan perut, pintu masuk ke Lei Cheng dianggap dihapuskan. Setelah pembatasan di pintu masuk Lei Cheng dihapus, dan binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya menerobos masuk, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tepat ketika semua orang bingung, seseorang tiba-tiba menggaruk kepalanya. Orang itu, siapa namamu? Kami semua akan pergi bersamamu. Setelah menelepon 2 kali berturut-turut, Bai Mao menyadari bahwa dia sedang berbicara dengannya. Matanya sedikit mengelak. Lin Bai. Beberapa orang berkata dengan cepat. Ya, kami semua mendengarkanmu. Lin Bai. Kami adalah saudara hidup dan mati. Setelah sebelumnya hidup dan mati bersama,
orang-orang ini sangat dekat. Adapun mereka yang tidak berani melangkah maju, mereka tidak layak. Setelah ragu sejenak, Bai Mao tiba-tiba berbalik untuk melihat celah di celah gunung. Dia masih bisa melihat beberapa bintik hitam di ujung langit. Ini semua adalah orang-orang yang percaya pada Lord of Light. Dia mengepalkan tinjunya. Tinggalkan gunung dan temukan mereka. Ketika vitalitasnya akan dimusnahkan, Bai Mao tiba-tiba merasa lega. Apakah benar-benar penting memiliki Lord of Light? Tidak penting sama sekali. Tanpa kekuatan, dia bukan apa-apa di dunia ini dan hanya bisa dijadikan boneka. Dan satu-satunya jalan pintas yang dia tahu untuk meningkatkan kekuatannya adalah Lord of Light. Dia masih ingat orang percaya bernama Xiao Liu, yang bergabung dengan kuil Lord of Light, dan hanya memiliki pemahaman sesaat di depan patung Lord of Light, dan dia mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka. Ini adalah satu-satunya jalan pintas, dan satu-satunya cara baginya untuk menghentikan permainan. Hanya dengan kekuatan yang cukup kita bisa melawan binatang guntur dan melindungi teman-teman ini. Mendengarkan kata-kata Bai Mao, semua orang sedikit terkejut. Meninggalkan gunung? Apakah Lin Bai gila? Tanpa perlindungan Lei Cheng, berjalan di dunia ini sama saja dengan mencari kematian. Karena keberadaan binatang guntur, mereka tidak akan pernah diberi ketenangan pikiran. Tanpa perlindungan pegunungan, begitu mereka bertemu sekelompok binatang guntur, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lin Bai dengan kuat mengepalkan tinjunya. Aku akan mencarinya. Selama kita bisa menemukan penguasa cahaya dan membiarkan dia memberi kita kekuatan, kita tidak perlu khawatir tentang binatang guntur. Melihat mata tegas Lin Bai, semua orang sangat heran. Bukankah Lord of Light adalah eksistensi fiksi? Jika ada Lord of Light, mengapa dia membiarkan kita hidup dan mati? Lin Bai menoleh untuk melihat orang yang berbicara, mengetuk kepalanya, dan matanya menyala. Apakah Lord of Light ada atau tidak? Kita membutuhkan Lord of Light sekarang. Tunggu setidaknya selama 3 hari. Jika saya tidak kembali setelah 3 hari, itu berarti saya sudah mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Bai meninggalkan lubang di tengah gunung di Lei Cheng. Lin Bai, yang dibesarkan di Lei Cheng, berdiri di dunia ini untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat ke atas, langit yang luas dipenuhi dengan awan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan tanahnya gelap gulita. Hanya kilatan cahaya listrik sesekali yang menerangi sudut dunia.